buku yang sudah dikeluarkan ya oleh buku-buku kita ya. Ini yang hadir 28 berarti ya. Yang kan mestinya 45, berarti kurang 17 yang hadir. Kalau 28 yang hadir di sini, masih banyak yang tidak hadir. Silakan juga mengisi daftar hadir. Baik, kalau gitu ini saya sajikan nanti agak interaktif, karena nanti saya akan mengasih data, kemudian silakan kita bersama-sama. Tapi sementara itu saya tampilkan ini yang versi buku ya, versi buku yang sudah dibuat oleh Pak Umporopan dan sebagainya. Kita membahas karena pada intinya hujan itu adalah yang menjadi intinya ya, pokoknya yang harus dipelajari di awal, maka hujan ini menjadi penting. Kalau ini kan mirip dengan presipitasi ya. Jadi karena hujan itu lain dengan rainfall, sama-sama sih. Ada yang bentuk padatan, ada bentuk cair, ada yang bentuk salju ya. Ini hujan, saya ulang lagi, jadi tipe hujan itu ada 3 hal, ya, ada 3 macam. Ada hujan siklonik yang masuk, yang naik, kemudian hujan konvektif berasal dari ada macam orografi, kira-kira dulu di pelajaran apa fisika atau apa di SMA sudah ada ya. Jadi naiknya udara bukan daerah tekanan rendah, kemudian berasal dari udara ke tempat yang lebih dingin, itu hujan konvektif sehingga nanti terjadi hujan, dan berasal dari karena rintangan berupa pegunungan ya. Jadi menabrak-nabrak. Dan saya naikkan lagi perjanjiannya, hujan itu dalam 1 hari, bulan, dan tahun. Nanti akan saya tunjukkan data-data yang menunjukkan itu. Waktu hujan ya, durasi ya. Durasinya berapa lama dari hujan mulai sampai hujan berhenti. Kalau intensitas hujan, jadi kalau tadi kan curah hujan, tinggi hujan dalam 1 hari atau 1 bulan atau 1 tahun ya. Satuannya milimeter, sentimeter atau inci. Dari tingginya saja yang diukur. Kemudian waktu hujan itu adalah durasinya dari mulai kejadian pagi sampai kejadian mulai sampai berhenti. Kemudian intensitas itu berarti dalam satuan waktu. Kalau ini satuannya curah hujan itu dalam satuan ketinggian ya, milimeter, satuan ketebalan. Jadi, kemudian ini curah hujan pada suatu waktu tertentu, jadi nanti dibagi ya. Kemudian dibagi dengan waktu. Kemudian yang satu lagi frekuensi hujan itu kejadian berulang ya, yang dalam satu pokoknya melebihinya itu berapa kali melebihi. Nanti kita akan frekuensi hujan ini akan kita lebih mendalami di kuliah pagi ini ya, yang
lain-lainnya ini sudah oke ya, sudah bisa mengetahuinya. Network, sekiranya nggak usah berdalam lagi, bedanya jaringan hujan pada setiap berapa kilometer persegi itu. Jadi itu ini datanya. Nah ini cara mengukur yang sebelumnya. Kemudian ini diamati, nah, setelah diamati nanti diapakan, itu yang akan kita coba pelajari. Jadi ini kan dicatat, setelah dicatat menjadi catatan seperti yang sekarang sedang tampil ini contoh sekali saja ya. Ini dalam berapa tahun ini. Kemudian dibentuk menjadi diagram hujan bulanan. Di bulanan bisa 10 harian itu kebutuhannya untuk keperluan untuk seperti irigasi, air bersih dan sebagainya. Sedangkan kalau yang maksimum tadi frekuensi ini lebih kepada pemakaiannya itu untuk kejadian banjir. Ya kalau hujan jam-jaman ya bisa dibuat juga. Yang ini kan tahunan, ini hujan-hujanan. Ya, satu lagi ya. Nah, ini untuk ngecek supaya homogenitas, kontinuitasnya ya, itu bisa berubah pada tahun tertentu, tidak terus deras gitu ya. Nah ini yang perlu pengertian yang dilihat, ada namanya bulan basah, ya, ada bulan basah di mana tinggi hujan itu lebih banyak dari tinggi air yang diuapkan. Tinggi hujan lebih banyak dari penguapan. Sedangkan bulan kering, tinggi hujan kurang dari yang diuapkan. Kemudian bulan normal itu antara basah dan kering. Ya kalau satuannya kalau lebih dari 100 mm itu dari beberapa pengalaman ini sudah dianggap bulan basah ya. Dalam satu bulan. Kalau kurang dari 60 meter, 60 mm itu sudah jauh kekurangan ya. 60 mm rata-rata dalam total satu bulan. 60 meter hanya 6 cm ya, hujannya itu kurang. Kalau lebih dari 10 cm itu dianggap sudah lebih ya, sudah basah. Nah, normal antara 60 sampai 10. Rata-rata sudah kita pelajari dulu, tapi nanti saya akan putarkan lagi video yang kira-kira bermanfaat. Ya. Saya putarkan aja sekarang. Yang hadir 34 berarti masih kurang, ada 11 orang. Nanti menjelang akhir aja saya cek semua supaya yang kesulitan nyambung bisa saya bantu. Nah, sekarang nanti saya akan mendemokan dengan data. Nah, saya memutarkan sebuah video. Welcome to this second lesson. We will discuss measurement of precipitation. Precipitations are measured in liters per square meter on horizontal surfaces. This is the definition. And 1 liter of water over a horizontal surface of 1 square meter yields a layer of 1 millimeter. This is why a common unit for measuring rainfall volume is in millimeter.
Precipitation gauges are illustrated here. A typical gauge consists in a kind of bucket with a normalized opening to collect water. Rain gauges can induce perturbations to the measurements by deviating the rain. Another difficulty is that the measurement cannot be repeated, and it is only representative of one location, so the region should not be too heterogeneous. Finally, the rain gauge should be placed in an open environment without any shelter to capture all the precipitation, but also protected from wind or any other perturbation. As an example here, we can see how the wind speed could affect the measurement made on a horizontal surface. The main drawback of simple rain gauges is that the bucket has to be emptied on a regular basis, daily, twice a day, or any other interval, and this has to be done manually by an operator. A tipping bucket rain gauge is illustrated here. This is a more automatic system. The device tips each time a given amount of water, generally 1/10 of millimeter or 2/10 of millimeter, is collected. The number of tiltings is recorded and from there the quantity of rain can be determined. Of course, there can be an automatic recording of this tilting, and this can be transmitted through a wireless network or just stored in a local hard disk. It depends on the countries and the locations of the gauge. Here are some illustrations of some such rain gauges with a typical bucket device here in the middle. You see that the quantity of water is not large, the size is not so big. We will now illustrate this through an example using data collected in Haiti with tipping bucket rain gauges. This example concerns the basin of the Cavaillon River located in southern Haiti. So the river flows here, as you can see. The hydrographic network in the Cavaillon River basin is illustrated here. The main river is, of course, the Cavaillon River, passing through the city of Cavaillon, and the rain gauge is located here at Doré. This table reproduces the direct measurements by the tipping bucket gauge. The volume of rain for each tilting of the gauge is 0.2 millimeter. If we look at the data record, ini data dihitung dari jumlah ayunan tilting time itu tadi ya. Ini ya, tilting millimeter ya. Berapa satu kali klik itu ini number of tilting, jumlah ayunan ya. Satu ayun itu 0,2 millimeter, sehingga tinggal gampang mau berapa kali klik ya, tinggal meneruskan ya. Baik, saya lanjutkan lagi. For example, here at 11 p.m., 12 minutes, we can see that there were 4 tiltings, resulting in a volume of 0.8 millimeter. The data are then usually aggregated over larger time intervals, like, for example, 5 minutes, 30 minutes, or a hourly or daily basis. Hourly data for this station are presented here. We see that around 1 p.m. here, almost 35 millimeters of rain were recorded during a rain event that occurred at that time. Here, the recorded data are presented on a daily basis for the month of April, comprising the 2 of April heavy rain that we have seen just before. The volume of rain is expressed in millimeters, as we have already said. The volume for a given time interval, which is equivalent to a kind of discharge of rain, is called the rainfall intensity. The rain intensity I, calculated as delta H over delta T, is thus expressed in millimeters per hour. For a given time step,
5 minutes, like here, 10 minutes or more, it is possible to determine the largest volume of rain during the rainfall event. And then also the maximum corresponding intensity. Intensities are calculated for the different rain durations in the table here. It can be observed that the intensity decreases with the selected time step. We have here the largest value and the lowest value here at the end for a large time step of 12 hours. This is consistent with the common observation that when it rains, the rain becomes less and less strong with time. Daily precipitation data are often publicly available, as for example from the Public Authority of Wallonia. You have the website here and you can check by yourself. For each day, the total amount of rain is indicated. And for example, we can see that here on October 7 in 2009, this day was a very wet day compared to other ones with about 80 millimeter, and the other values are much lower. We can see here a typical distribution of the rainfall recorded during one day. For example, you see here each hour of the day and then the total precipitation. Salah satu yang depan tadi data apa ya? Bentar, saya geser ke depan. Ini data setahun ya, dalam satu hari ada angka-angka, nanti saya akan menunjukkan di data yang saya punya. Nah, di data mentahnya seperti ini, pencatatan di lapangan ya. Januari tanggal 1 dan seterusnya, Februari dan seterusnya ya. Ini catatan hujan yang mereka janjinya diukur setiap pagi ya. Ini pada tahun 2009. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi ini data harian. Anda nanti melihatnya seperti ini kalau mengambil data tersebut. You have the website here and you can check by yourself. For each day, the total amount of rain is indicated. And for example, we can see that here on October 7 in 2009, this day was a very wet day compared to other ones with about 80 millimeter, and the other values are much lower. We can see here a typical distribution of the rainfall. Ini kelihatannya data satu hari, jam-jaman ini. Dicatat dalam jam-jaman. Saya nggak punya yang data jam-jaman asli, nanti kalau menemukan ya saya menemukan. Ini saja jam-jaman yang diberikan, dan ini dalam 24 jam. Kemudian ke bawahnya ini totalnya. Ini bulan ya, ini tanggal 1 ya, tanggal 1 ada di atasnya ya, Kak, kelihatan saya. Nggak ditunjukkan tanggalnya. Tanggal hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Ini berarti dalam satu bulan itu 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5. Ini kira-kira ini bulan Januari ya, berarti terlihatkan bulannya ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi ada data harian, sekarang jam-jaman malah punya. Recorded during one day. For example, you see here each hour of the day and then the total precipitation. So we can follow the evolution of different rainfalls. For example, we see that here for this day, we can identify a rainfall event, for example, here, another here, that are strictly
limited to that day, because here at 1 a.m. in the morning there is no rain, and here at the end of the day there is no rain also. But this delimitation is not always so simple. For example, if we look here, we see that it started raining at 5 p.m. that day, and the rain continued until 3 o'clock in the morning. So in the reality, this will be recorded as two distinct rainfall, two distinct rain events, although we can see clearly from here that it is only one single event. However, considering the number of recorded data that we have, such small errors finally won't affect a lot the accuracy of the measurement. So knowing all the daily precipitation, it is now possible to calculate monthly totals, like here, for different years. Ini bulanan ya, total bulanan. Tapi pertama harian, dan ditunjukkan berikut tadi jam-jaman, dan sekarang adalah bulanan, total 1 bulan. Ya. And then also average monthly precipitation. We can see, for example, that July here and August appear to be the wettest months in Belgium, which is maybe unexpected as these months are summer months. Adding the monthly totals yields the annual precipitation, and it can be observed that in the illustrated period 2002 here was a very wet year compared to 2003 that was very dry. Averaging these values yields the average annual precipitation, that is for this particular station of Wavre, close to Louvain-la-Neuve, close to the university, 825 millimeter. This is close to the average in Belgium, between 800 and 850 millimeter per year. So we can consider that the Belgian annual rainfall is about 800 millimeter, and we can compare this value to the values obtained at different locations in Haiti. Haiti is known as a quite dry country, where irrigation is needed for agriculture. Here, annual averages are more than annual averages are more than double of the Belgian values. In fact, due to the high temperatures, the rain almost immediately evaporates and no infiltration can occur in the ground. Moreover, severe deforestation makes the problem even worse. So we can easily imagine that for a given station, huge amounts of data are produced by those measurements. Therefore, we need a means to summarize the observations in order to characterize a given station. This summary can be provided by the intensity, duration, frequency curves. We can illustrate the construction of these curves through the measurements conducted by engineer Grisolet in Paris for a period of about 50 years. He analyzed 1,582 rainfalls using data from the Parc Montsouris, the oldest weather station in France, with the following selection criteria: more than 6 millimeter or more than 4 millimeter, but then with an intensity larger than 30 millimeter per hour. Looking at the data collected by Grisolet on June 23 in 1936, we see again that the rain intensity decreases with time. Looking at the duration of 30 minutes, we see that the corresponding intensity is 76 millimeter per hour. Jadi memproses grafik yang namanya intensity duration curve, ya. Intensity duration frequency curve, lengkung intensitas durasi dan frekuensi. Ya. Jadi data-data itu nanti diolah dulu ya. Nah, frekuensi itu nanti grafiknya akan kita lihat lagi bersama
akan kalian lihat bahwa kalau hujannya cepat habis, maka intensitasnya tinggi. Nah, kalau hanya 1 jam selesai itu barangkali intensitasnya lebih tinggi. Kalau hujan dengan volume yang sama, turunnya lebih lama. Jadi intensitasnya lebih kecil ya. Kalau durasinya, ini durasi, ya ini intensitas. Kalau durasinya lebih pendek, ya, maka intensitasnya kecil, besar. Kalau durasinya lama, maka intensitasnya kecil. Itu ya. Jadi kita tahu ada hujan lebat sama hujan yang tidak lebat ya, rintik-rintik yang di bawah itu intensitas namanya. Saya lanjut dulu, memang harus mengerti. If we now take the most intense rainfalls with the duration of 30 minutes over the analysis period, we can see that the previously identified event ranks first. It is the most intense event observed for a duration of 30 minutes over the analysis period. Going back to the rain event of June 23, we can ask ourselves the question whether this event is the worst for any duration of rain. Ini jumlahnya 2,6 mili dengan 1 menit terjadinya, setelah dihitung 156 mm per jam. Ya. Jadi intensitas biasanya orang menulisnya milimeter per jam. Jadi ini bagi 1 menit, kalau mau dibagi dikalikan 60 ini berarti ya, dikalikan 60 menjadi 156. Ya, ini juga gitu. Jadi tinggal main satuannya saja. Jadi saya memahami mengenai intensitas ya. Intensitas itu rata-rata hujannya per waktu. Let us consider now the duration of 40 minutes, for which the intensity is millimeter per hour. Compared to the other 40 minutes events, it now ranks only second. So repeating this analysis for different reference durations, we can for each of them identify the worst event. As the period of analysis lasts about 50 years, the corresponding return period is estimated to 50 years. Then, the events occurring, for example, 5 times over the period are assigned a return period of 10 years, and this can be done for other periods. These values can be represented in a convenient graphical way as illustrated here. Talbot in 1904 proposed this formula to express the decrease of rain intensity with the duration of rain. So, and we have 2 parameters A and B that depend on the. Jadi di sini ada intensitas, ada durasi, ada frekuensi. Ya. Intensitas tadi adalah turunnya hujan per waktu. Ya. Jadi rata-rata hujan per waktu. Kalau durasinya diambil 1 jam, ya berarti kalau ini kelihatannya 30 menitan ya. Itu bisa kita gambar grafiknya. Dan ini tergantung dari yang namanya frekuensi. Ya, frekuensi itu berapa kali terjadinya dalam satu satuan ya. Maka dari itu di sini frekuensinya bisa dari 50 tahun ya, ada 1 tahun. Nah ini yang sering nanti harus Anda pahami mengenai frekuensi ini ya. Ini frekuensi. Ini ada yang kita menyebutkan recurrent interval atau periode ulang. Kala ulang, ya. Kala ulang ini sampai 50 tahun. Kalau envelope itu keseluruhan maksudnya ya.
Yang 50 tahun itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai, jadi semakin tinggi periode ulangnya ininya semakin jauh dari pusat ya, jadi semakin jauh ke sana ya. Semakin tinggi, makin lama tahun berulangnya, maka semakin naik di sana. Itu yang terus satu kan seperti itu ya. Nah, untuk kali ini contohnya hanya Talbot ya, menekan rumus Talbot, pembagi, jadi frekuensinya itu berapa tahunan, A dibagi P per T ya. Nanti seberapa itu ya, nanti kita A itu jumlah tahun yang diinginkan. Ini agak masih sulit ya, tapi silakan nanti lama-lama tahu maksud saya ini. Particular station. The different curves correspond to different return periods that can be determined either in a simplified way as done by Grisolet, or after more rigorous statistical analysis of the data, as you can see here from the Walloon Public Authority website. Other representations exist, such as the Montana curves with an exponential formulation. Such a curve is illustrated here for Louvain-la-Neuve. We have seen that the huge amount of data collected at rain gauges can be summarized under the form of IDF, intensity, duration, frequency curves for a given station. And this yields useful information about the precipitation regimes at this station. We can see here the distribution of rain gauges in the southern part of Belgium. But how could we determine the expected precipitation at this green point where no gauging station is installed? And how could we determine the average rainfall over a larger area, for example, the whole area illustrated here? Let's start with a single point. The simplest method is that of the nearest point. Knowing the precipitation at each gauging point indicated by black points, the precipitation at the blue point I is taken as the value at point K, which is the nearest to I. The inverse distance method is a weighted average method that is illustrated here and is more accurate, of course, than just the nearest point method. Analisa hujan itu yang kemarin kita mengenal untuk menghitung rata-ratanya ya. Tapi kalau hanya satu titik ini ya, ini tadi yang sebelah kiri ini sebenarnya menggunakan batasan Thiessen ya, nearest point terdekatnya itu dibatasi dengan yang lainnya dengan garis bagi ya, garis sumbu. Dengan ada paham lain yang inverse distance. Jadi kebalik, lebih dekat di sini lebih lebih berpengaruh ya. Jadi pengaruhnya ya lingkaran, kalau ini kan tidak dilihat ya. Yang sebelah kiri. Terus lanjutkan dulu. Pi is the precipitation at a selected point I, while Pk represents the precipitation at neighboring gauges. Dik is the distance between point I and each neighboring gauge. Alpha here is an exponent and usually its value is equal to 2. To determine the average precipitation over a larger area, for example, an entire catchment, two methods can be used: the methods of isoyet and the Thiessen polygons. We will illustrate the two methods with the example of the Vidourle catchment in southern France. The city of Sommières is often subject to severe floods due to heavy rainfall in the mountainous area of the Cévennes.
here. In this area, several rain stations exist, as illustrated here by the red points in the figure. For each station, the annual rainfall is indicated, and using this data and the inverse distance method to interpolate values at intermediate points, together with the knowledge of the topography, it is possible to represent lines of equal precipitation between the rain gauges. Topography is useful for this kind of interpolation, as precipitations are generally larger for higher altitudes, in such a way that isohyets often follow terrain contours. So such lines of equal precipitation are called isohyets. And the expected precipitation at a location situation between two isohyets, for example, this green point here, can be obtained by interpolation, using, for example, the inverse distance method that we have seen just before. The main difficulty, however, in this method is the construction of the isohyets, as it requires a good knowledge of the topography to account for mountains and a possibility of orographic precipitation. Here is an example of isohyets of extreme rainfalls in Wallonia, the southern part of Belgium. Rainfalls with a duration of 24 hours and a return period of 20 years are considered. We can see that the most eastern and southern part of Wallonia, here and here, are the wettest, at least regarding extreme events. The method to average precipitation values over a larger area, the second method that we will present, is the method of Thiessen polygons. The idea is to divide the territory into areas of influence of each rain gauge, which means then that in such an area, each point is closer to the corresponding rain gauge than to any other gauge. To do this, the first step is to construct triangles with the rain gauges as summits. Then, for each triangle, the perpendicular bisector of each edge is plotted as indicated here in red. Doing this for each triangle results in polygons around each rain gauge, which are the Thiessen polygons. Each point in a polygon is closer to the related gauge than to any other gauge, so the polygon represents the area of influence of the gauge. Constructing the Thiessen polygons over an entire catchment yields a result as illustrated here. The areas of influence of each rain gauge, each black point, can be clearly identified. So the average precipitation over the catchment PM here can be calculated like this, with PK being the precipitation value at each gauging point and AK the area of the corresponding Thiessen polygon. We have seen different methods to extend rain gauge data. However, it must be kept in mind that these methods are valid only if a sufficient number of rain gauges is available over the territory. Otherwise, other specific methods dedicated to poorly equipped areas should be used. These won't, however, be discussed here. And with this, we've finished this lesson. See you for the next one. Baik, jadi itu tadi contoh untuk data yang hadir 38, jadi masih ada 6 yang tidak hadir, nanti saya cek ya. Saya mau menunjukkan data yang saya punya ya, bagaimana menganalisis. Yang penting yang paling mudah nanti ingin melihat intensitasnya. Kalau frekuensi nanti harus ada data jam-jaman, kebetulan saya belum menemukan contoh data asli yang ada jam-jamnya ya. Dapat saya akan share screen salah satu data, atau saya minta supaya lainnya juga ikut aktif ya.
Saya coba kirim di laman chat apa yang saya punya. Bentar, saya cari dulu. Saya kirim satu tata hujan di laman chat. Loh, kok nggak bisa ya? Oh, IO error ya. Excel apa nggak bisa ini? Nggak bisa ini. Taruh cari lain lagi. Terus saya kira bisa. Terlalu besar ya. Oh, ini bisa. Hujan yang di Belawi. Dulu. Jadi ini bentar saya kecilkan dulu. Oke, silakan ambil di laman chat ya, supaya kita nanti sama-sama di kuliahnya. Sebenarnya kalau di kelas, ini kedengaran ya suara saya ya? Benar, Pak. Ya. Oke, sekarang saya tunjukkan ini ada salah satu data hujan di Babat ya, yang tadi kan yang Belawi. Yang Bapak tadi yang nggak bisa saya kirim itu, saya stop dulu lagi. Mana share screen-nya ini? Share screen yang Belawi. Ya, yang saya kirim adalah yang ini. Sudah nampak ya? Saya tunjukkan, biar agak lebih enak. Sini, oke, sudah cukup kelihatan. Jadi ini ada data mulai dari tahun berapa ini? 94 sampai dengan tahun 2013 ya. Kalian juga sambil melihat ya. Ini ada notifikasi tahun 2004 ini tahun Kabisat ya, jadi 29 lagi. Sekarang kan kemarin ini bukan tahun Kabisat ya. Sehingga tahun 2003 kalau saya klik tidak ada notifikasinya ya. Jadi ini sudah mulai tahun 94 sampai tahun berapa tadi? 2013 ya. Nah, tolong dibuat di Excel yang lain atau ditimpa di sini, tolong diseleksi. Ini kan ada saya hujan dulu. Ini datanya ada stasiunnya,
kemudian ada kode stasiunnya, kemudian ada koordinat ya, GPS-nya ya, koordinat. Karena elevasi hanya 1 meter di atas permukaan laut. Jadi kebetulan ini mungkin dekat laut ya. Kali Sungai Belawi di Lamongan. Tadinya mau yang Babat tapi tidak. Ternyata mungkin datanya lebih banyak itu, jadi terlalu besar. Kemudian di sungainya adalah Sungai Bengawan Solo. Ada alat ini yang betul-betul data yang diamati oleh dinas Balai Besar Wilayah Sungai Kali Bengawan Solo ya, ini Bengawan Solo tahun 94. Sampai tahun berapa tadi? Sampai tahun 2013. Dulu saya mintanya pada tahun 2014 sehingga dapat, jadi masih ada data berikutnya lagi. Kemudian bisa dilihat di sini. Datanya kan berarti ini data apa ini? Kalau contoh yang tadi, coba ada yang respon data hujan apa, dan tadi kan ada jam-jaman, ada harian, ada bulanan. Bulanan, Pak. Bulanan ya. Bulanan, Pak. Hujan bulanan tapi datanya harian ya. Curah hujan harian tapi ini datanya 1 bulan. Jadi yang diukur itu setiap hari ini. Jadi ada yang setiap jam dan ada yang setiap hari. Ya, makanya dengan alat yang kebetulan ini yang setiap hari karena tidak otomatis sehingga melihatnya sehari sekali. Yang tiap jam harus lebih teliti, harus dengan alat yang otomatis tadi ya. Itu saya belum sempat mendownload itu untuk contoh asli. Nah kemudian kita mempunyai data berapa hari itu, kita kok nggak bisa saya. Ini datanya kan dalam 1 tahun. Ini tadi tahun 1994. Nah, ada yang tidak hujan, 0 dan seterusnya. Ya. Jadi dari angka-angka itu untuk data dilihat dan direkap oleh petugasnya sana ini. Sudah direkap ya. Ada kebetulan khususnya di Jawa Timur ya, itu untuk keperluan irigasi operasionalnya itu dicek dalam 10 harian ya, periode 1, periode 2, periode 3 itu 10 harian pertama. Jadi kalau dalam 1 bulan periode 1 itu adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Periode 2 ya tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Periode 3 yaitu tanggal 21 sampai 30 atau 31 atau 28 kalau Februarinya atau 29. Jadi yang mengikuti yang belakangan ini ada yang jumlahnya 10 hari, ada yang 11 hari, ada yang 8 hari, ada 9 hari. Khusus Februari yang 8 bulan. Ini kan yang ada hitamnya ini yang ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya. Nah, kita nanti perlu saya coba untuk exercise sekarang ini cuma nggak usah dikumpulkan, cuma kita harus kerjakan bersama itu hujan maksimum. Ya. Hujan maksimum dan juga debit bulanan total. Saya hapus dulu. Jadi geser kalau nggak salah. Nah, jadi kita sudah merekap. Ya. Maksimum itu adalah paling maksimum di antara seluruhnya dalam 1 tahun. Ya.
itu juga ini per maksimumnya di per bulan juga sudah bisa dilihat di ke bawah ini ya, maksimum bulanannya. Nah, sedangkan maksimum dalam tahunannya yang bawah ini. Ini yang 14-17 itu maksimum dalam tahun 94. Ini maksimum setiap bulannya. Ini ada malah nol terus ini. Bulan apa itu? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ini malah di Blawi sana, itu sungai Blawi itu ya, sungai yang sekitar di daerah Lamongan sana yang bermuara di Laut Jawa gitu ya. Itu bulan-bulan Agustus, September, Oktober itu tidak ada hujan. Jadi di sana data di sini tahun 1994 itu tidak ada hujan. Nah, kemudian maksimum hujan maksimumnya, hujan maksimum tahunan ya, kalau di total semua data yang di atas itu adalah 1417. Sedangkan hujan maksimum yang harian, hujan maksimum harian yang itu yang biasanya kita pakai untuk hitung-hitungan perencanaan itu berapa 103 itu, jadi yang terbesar di antara keseluruhannya ini adalah 103 ini ya. 103 di bulan April tanggal 4 April malah yang terbesar ya, itu di sana. Kita sekarang masih dalam bulan Maret, jadi masih ada kemungkinan lagi hujan hariannya itu besar gitu ya, tapi ya belum tentu juga ya. Itu di sana dilihat ya. Kemudian ya, maksimum tahunan totalnya semua, maksimum harian 1 hari dalam 1 tahun itu di mana yang paling maksimum. Kemudian jumlah hari hujan ini dalam sebulan itu dihitung jumlah hari hujannya, yaitu dari data ini tinggal hitung 1 oke gini ya. Dalam bulan Januari jumlah hari hujannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul nggak tadi 15 ya? Jangan salah tadi. Oh, maksimumnya ya. Jadi tadi 15. Oh, 16. Jadi di bulan Januari jumlahnya 16, Februari 12, ini 20, dihitung secara keseluruhan di jumlah. Jadi yang di jumlah total itu adalah jumlah seluruhnya, sedangkan yang hujan maksimum dipilih dari salah satu yang hari hujan jumlahnya, jadi bukan maksimumnya, jumlah setahun itu jadi sama dengan tahunan, jadi hari hujan tahunan ya. 16 tambah 12 tambah 20 tambah 13 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 16 ya. Di totalnya di sini bukan tidak di sebelah kanan kebetulan. Bisa saja saya ditotalkan di kanan, nanti jumlahnya tidak klop ya. Kemudian yang perlu kita lihat lagi ya, nanti saya betul nih hujan maksimum ini akan kita pakai coba exercise. Kemudian sudah pernah digrafikkan untuk yang ini ya, yang merah warna ini
itu adalah periodenya ini, hujan dalam periode ini. Ya, angka ini yang nggak sampai yang di atas, hanya yang di sini. Nah, ini menjadi grafik yang ada di sini berurut. Jadi Januari 107, 64, 139 dan seterusnya. Ini hujan 10 harian, ya. Hujan 10 harian. Hujan 10 harian. Ada skalanya dan ini bulannya. Kelihatan sekali, berarti ini hujan Mei, mulai Mei sudah kering daerah kita ini. Jadi hanya sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus. Yang mulainya yang November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Jadi hanya 5 bulan ya. Dia mendekati 6 bulan lah kalau ditambah tengah-tengahnya ini ya. Bagi 2, 6 bulan, 6 bulan kemarau, 6 bulan kering ya. 6 bulan kemarau, 6 bulan kemarau, 6 bulan penghujan. Itu sudah bisa bukti dilihat dari sini. Jadi kita bisa mengatakan hari ini benar karena kita sudah berdasarkan data. Terus dari data ini apalagi yang kita bisa lihat itu. Nah, ini yang maksimumnya itu tadi. Bisa kita lihat di sini maksimum tertingginya ini adalah April tanggal 4 tadi itu. Yang 103, 90 berapa ini? Oh iya, 103 nilainya. 100 kan di sini. 103 itu maksimum. Grafiknya bisa dibuat seperti ini. Kalian kalau sudah mulai membuat harus membuat tampilan grafik ya, terutama lagi TA kalau misalnya terkait dengan hujan yang mau dilihat. Kemudian di sini adalah hujan harian maksimum. Kalau saya nggak tahu ini apa ini. Ya, ini maksimum hariannya tadi itu ya, hujan maksimum. Kemudian yang di bawah ini jumlah hari hujan. Nah, yang totalnya tadi berapa? 82. Ini dilihat. Nah, selain jumlahnya banyak, juga jumlah hari hujan itu perlu dilihat karena nanti akan faktor lain kita akan membutuhkan data ini. Ini kelihatan 1, 2, 3, 4, 5 bulan yang hujan penuh, yang lainnya kadang-kadang. Ya. Jadi efektif hanya 5 bulan, yang 7 bulan tidak hujan ya, tapi kecil hujannya. Mei, Juni, Juli, November juga kurang, Desember kita yang mulai banyak di Surabaya ini. Baik, kemudian di kanan ini hanya mereka menghitung statistikalnya. Ya. Ini hanya kurang hitungannya sampai ketemu. Nah sekarang untuk sekarang hanya melihat, tolong direkap disusun ya, rekapnya yang hujan harian maksimum ini ya, yang di sini 103 itu pada tahun sampai tahun-tahun berikutnya. Sambil tolong sekarang dilihat, kita memanfaatkan waktu, nanti kita berapa periode ulang itu yang saya akan maksudkan. Jadi ini teorinya. Kalau udah tahu rumus kadang-kadang nggak paham ya mengenai apa yang dimaksud. Jadi tolong direkapkan di spreadsheet baru.
hujan yang harian maksimum ini nih. Hujan harian maksimum ya, tahun 94 berapa, 95 berapa, dan seterusnya sampai dengan 2013. Jadi 94 sampai 2013, 20 tahun ya. Jadi kita punya data 20 tahun. Saya ingin tanya curah hujan pada saat itu ya, pada saat tahun itu ada berapa kali kejadian yang melebihi suatu angka tertentu. Ya. Ngerti maksudnya ya? Tolong ya misalnya ini kalau mau saya tulis di sini, mana saya harus hapus dulu. Jadi khusus yang hujan maksimum. Nanti tolong siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, nanti saya break 10 menit ya, karena nanti selesai kan jam 10.40 ya kuliah kita. Jadi kalau 10 menit masih ada waktu 20 menit atau 10 menit yang saya clear dulu. Kemudian jadi tolong, jadi contohnya misalnya di sini saya tulis saja di sini ya. Kalau saya harus saya matikan dulu. Ya misalnya ini agak turun aja. Misalnya 1990 ini tahun, kok nggak bisa di tahun sini hujan mak. Hujan maksimumnya berapa? Ya, katakan ini tahun ini tadi 1994. Oh, nggak mau kalkulasi ya. Kira nggak apa-apa. 1995. Nah, kebanyakan jadi udah sampai 2013 saja. Di sana kok nggak mau center ya? Saya catat 103. Nah, tolong diteruskan. Saya tetap tinggal tahu ya. Nanti saya ingin tahu berapa curah hujan 2 tahunannya dalam 2 tahun. Nanti 2 tahun, 5 tahun sampai bisa ini. 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Karena kita punya data 20 tahun. Saya break sampai jam 10.25 ya. Nanti akan saya tanya. Dua tahunan.
hujan. Biasanya R yang nyebutnya rainfall sama adalah. Kalau bahasa Indonesia hujan. Kalau bahasa Inggris R rainfall. Kalau sudah cukup meninggal. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nanti berapa ini? Frekuensi, kita bicara tentang frekuensi. Frekuensi itu skala ulang. 2 tahun, setiap 2 tahun terjadi, 10 tahun ya setiap 10 tahunan terjadi. Nanti ya maksudnya ya. Silakan, harus ada yang jawab. Bisa jawab silakan. Nanti saya. Gimana? Artinya maksudnya tolong direspon. Mas, kalau dikumpulkan data ini dari angka-angka di belakangnya, ini masih ada semua ya? Masih? Masih Pak. Masih ya. Kalau ini diisikan datanya, dicarikan dari laman yang belakang-belakangnya. Saya mau ambil minum. Nanti jam 10.25 saya kembali lagi di sini. 4 jam menyocokkan ini ke pemahaman dan ngecek kehadiran.
Ya, gimana? Masih dengar? Halo, coba lainnya sekarang mulai tampak screen ya. Nggak sedikit waktu, jadi nggak apa-apa walaupun orangnya nggak tambah, tapi screen-nya coba dinyalakan. Orangnya tambah sedikit. Saya tidak bisa melihat. Ini saya sudah pindah, kira-kira angkanya sama nggak dengan yang dipindahkan dari lihat? Sama Pak. Sama ya. Saya emang sambil ini. Nah sekarang ada yang bisa jawab ini 2 tahunannya berapa? Nanti saya cek 5 tahunannya berapa? Berulangnya debit disamai atau melebihi? Belum tahu ya? Belum Pak. Belum tahu. Jadi frekuensinya itu di debit kalau banjir itu kan debit yang melebihi. Jadi kalau debit yang disamai melebihi, katakan debitnya itu 100 apa satuannya itu milimeter ya per hari, itu yang melebihi 100 itu ada berapa tapi per seluruhnya. Oke, kalau gitu saya ganti saja anunya. Jadi ini nanti saya urut ya. Mungkin aja salah. Saya urut, supaya ini datanya nggak hilang. Saya copy, saya paste menjadi angka saja, ya sama ini. Tapi sekarang saya ranking, jadi urut ya, urut dari besar ke kecil, besar ke kecil, urut besar kecil ya. Saya asal aja itu bikinnya. Ini coba saya urutkan. Kalau store largest to custom aja biar nggak bisa ya. Kalau langsung bisa mungkin bisa. Sort from largest to smallest. Continue with current selection. Nah, ini sudah saya urut ya. Sekarang rumusnya itu angka-angka tadi sudah. Ini saya biar ada tempat agak ke sana. Kalau T itu sama dengan seper N. Suatu angka N dibagi N plus 1 Weber ya. Dengan yang tadi menurut Weber itu tadi, maka sekarang ini saya kalau N-nya itu 1 itu dari sini ya, dari atas itu 1, ini 2 ya urutannya, ini ke sana dengan nanti tempatnya nggak cukup. Saya beri nomor N, tapi N-nya sekarang yang kaitannya dengan urutan DK ini ya, ini N. Ini akan keluar satu ya dibagi dengan jumlahnya kan 20 plus 1 atau 21 sebenarnya ya, bisa langsung aja membaginya 21. Nah, sehingga ini akan mempunyai angka seperti ini.
kelihatan saya biar nggak terlalu ini, nggak terlalu banyak angka. Ya, kita angka aja lah, bahkan koma. Ya. Nah, 50 itu ada 2 tahunan itu kalau T sama dengan apa? Biasanya T sama 1/n aja juga enggak apa-apa ini. Ya. Kalau ini N+1, maka periodenya adalah N ini dibagi dengan angka yang di sini. Nah, berarti kalau untuk 2 tahunan saya tidak menggunakan Weber ya, hitungannya langsung aja. T sama dengan 1/n supaya tahu dulu. Berarti kan N itu adalah seperti. Ya. Sepertinya itu kalau ini kan berarti N-nya yang N itu seperti. Jadi kalau seperti itu, kalau saya tanya mengenai, ini saya pindah ke bawah. Ya, ini tanya 2 T-nya, jadi T 2 tahun itu T. Di mana T sama dengan 2 tahun. Ini di mana T-nya sama dengan 5 tahun. Ini di mana T-nya 10 tahunan. Ya, kok sama dengan produk dan ini. Dapat 10 tahunan, maka kita cari kalau sepertinya berarti N-nya sama dengan, kalau saya tanya yang 2 tahun berarti T-nya adalah 1/2. 1 dibagi 2. Yang ini berarti 1 dibagi 5, sama dengan 1 dibagi 5. Yang ini adalah angkanya aja nanti 1 dibagi 10. Ini harus pecahan angka, jangan tanggal. Mungkin ininya settingnya generalnya ini. Ini kok cukup. Berarti adalah probabilitasnya ini. Ini menulis probabilitasnya. Nah, kalau probabilitas itu lebih besar dari 50%, tapi ini saya harus ganti bukan Weber, langsung aja ini ya, langsung ada yang angkanya. Oh, ini benar Weber tadi ya. Oke. Nah, yang mendekati angka-angka ini yang mana? Berarti T2 mendekati ini, T2 tahunannya itu ya 200 ini. Ya, yang mendekati antara 200 sampai ke 140 ini. Ini adalah hujan T2. Probabilitasnya.
Kemudian yang mendekati 0,2 ya ini di atasnya. Kalau gitu anu aja ini biar persis ya. N dibagi 20 ya. 0,05 bukan di situ. Nih, kok nggak bisa mengcopy nih. Copy. Pas rumusnya. Nah, berarti hujan yang 2 tahunannya itu persis pada 0,5. Kemudian yang 5 tahun itu di 0,2. Saya sejajarkan ya. Yang 10 tahun pada 0,1. Ya. Jadi angkanya adalah 140. Ini untuk yang H 10 tahun tadi. Yang untuk 5 tahunannya adalah 130. Ini jamnya udah pas. Yang 2 tahunannya itu 103. Nah, jadi saya tidak menggunakan Weber, ya. Menggunakan probabilitas biasa ya, P ini. Kalau Weber akan lebih teliti, tapi nanti kalau di selanjutnya ya. Ya, jadi ini 0,1 ini ya di persis di sini, 0,2, 0,5 di tempatnya di sini. Jadi pertanyaan saya, H yang 10 tahunannya itu adalah 140 mm. Sedangkan yang ini untuk 10 tahun 140, yang ini 130 mm, sedangkan yang ini 103. Nah, jadi kalau nanti bisa ada interpolasi lagi ya, ada hitungannya lagi. Dari data 20 tahun ini kita diminta menghitung berapa debit 50 tahun, berapa debit, bukan debit, curah hujan 100 tahunan, mungkin Anda sering dengar juga ya. Nah, berarti akan lebih besar dari 3 angka ini. Ini 2 tahun aja 100 mm. Kalau 5 tahunannya 130 mm. Kalau 10 tahunannya ya 140 mm. Ambilnya setelah kita ranking ini. Gimana, bisa paham ya sementara ya? Jadi dari data asli saya ingin menunjukkan kita bisa menganalisa ya. Kita bisa mengikan. Dan ini nanti akan jadi rumusan untuk menghitung debit. Yang kalau hujan debit hubungannya nanti di materinya setelah UTS ya. Sampai hujan, evaporasi, nanti sebelum UTS kita belajar tentang itu. Tapi hujan ini kita sudah tahu lah paling enggak. Ini nanti kalau menjadi debit lain lagi ya. Akan ada rumus rasional dan sebagainya. Tapi ini sekarang
bagaimana membuat frekuensi hujan, yang artinya ini kalau 10 tahun itu, ini berarti 10 tahun sekali terjadi, yang besarnya 140 atau lebih. Mana yang besarnya 140 atau lebih? Ada 200, satu lagi 140 ini sendiri. Kalau 5 tahunan, nah berarti kan 2 kali. Jadi bukan setiap 10 tahun ya. Ini 96 dan 2007 tidak persis 10 tahun. Coba yang 5 tahunan 130, yang lebih dari 130 tambahnya mana? Ada 136. Mesti ada 4 kan, 20 tahun. Satu lagi, mana yang lebih dari 130? Oh ya 130 ada 2 ini. 136 ini 130. Nah, 5 tahunan tadi kan, 5 tahun, ya jadi ada 4 ya. Yang lebih besar dari angka 130. 5 tahun lah. Di dalam 20 tahun terjadi 4 kali hujan yang besarnya lebih besar dari 130 tahun. 130 milimeter. Baik, saya kira saya akhiri dulu ya. Saya coba ngecek kehadiran dari Anda ya. Siapa tahu yang presensinya tidak lancar tadi. Ya. Saya paham ya, ini coba nanti dilatih sendiri. Mengenai ini di ranking ini hanya untuk menurunkan probabilitasnya saja. Saya stop share, kemudian saya cek presensi. Ada 3 yang belum berhasil mengisi presensi itu. Saya share screen ya presensinya. Oke. Nah ini Alvin Soleh ada nggak? Hadir Pak. Hadir. Hadir. Mana ya? Belum sempat ngeklik. Muhammad Rafli Nurmansyah. Ya ada Muhammad Raihan, ini saya baca di depan ini, tapi nggak saya tanyakan. Rafli nggak ada ya. Irene apa Irene nampak kiranya nih. Irin Agatha Dangga tidak ada. Saya kira berarti tidak ada. Ini yang izinnya Pak Arsi ya. Arsi sakit ada yang. Oke. Baik, sakit 1 yang alfa 2. Baik, saya kira sudah. Ini yang di chat ini kenapa ini? Irin izin Pak tidak hadir. Izin kenapa, sakit atau? Ini Karina ini yang jawabkan. Ya, Pak. Pergilah, saya percaya ya. Izin kenapa pergi atau ada acara? Baik, saya klik izin. Gimana, Karina? Ya,
Ya Pak, tadi izinnya itu kurang jelas ke kayaknya Pak, tapi katanya sudah chat Pak Najaji tadi. Oh sudah WA, ya sudah. Iya, sudah. Belum saya buka, ya sudah. Iya Pak. Jadi yang Alfa hanya Muhammad Rafli Nurfansa Suhada. Oke, kita akhiri, saya stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya end meeting.